Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ernest Kurnianto. Entrepreneurship pastinya berkaitan dengan branding. Beberapa kali saya diundang menjadi dosen tamu untuk sharing seputar entrepreneurship. Beberapa kali itu pula saya berkesempatan untuk bertanya jawab dengan teman-teman mahasiswa tentang apa sih branding itu. Nah, ini yang menarik. Ada yang menjawab branding adalah merek. Ya nggak salah juga sih, itu terjemahannya. Ada yang jawab pencitraan, ada yang jawab jualan, iklan, marketing, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, dari pengalaman tersebut, saya menemukan bahwa terlepas dari pertanyaan apa sih wujud dari branding itu, sebetulnya sudah banyak yang tahu tentang branding, namun mungkin hanya belum bisa merangkainya dengan kalimat yang tepat. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut bahas apa itu branding, ada bagusnya kalau kita tengok dulu sejarah singkat dari branding. Istilah branding sudah berevolusi dari zaman ke zaman. Branding secara etimologis berasal dari kata Norse kuno brander, yang berarti to burn atau membakar, mengacu pada praktik penggunaan tongkat besi yang dipanaskan untuk memberi tanda atau simbol dari si pemilik untuk hewan peliharaan, untuk budak, untuk kayu, barang pecah belah, dan lain sebagainya. Praktik ini sudah lazim dilakukan pada zaman dahulu kala, setidaknya sejak zaman Mesir kuno. Simbol kepemilikan ini awalnya dimaksudkan sebagai peringatan kepada orang-orang bahwa sesuatu tersebut sudah ada pemiliknya, atau supaya hewan-hewan peliharaan mudah dicari dan diketemukan apabila hilang, dicuri, ataupun tertukar dengan peternakan yang lain. Bentuk dari brand pada waktu itu umumnya simpel, unik, dan mudah untuk diidentifikasi. Nah, seiring waktu, simbol kepemilikan tersebut berevolusi menjadi sebuah tanda inklusivitas sosial, politik, dan komersial. Produsen mulai memberi tanda pada peti-peti kayu dan kemasan barang yang mereka produksi untuk membedakan diri mereka dari kompetitor. Akhirnya, mulai terjadi pergeseran makna branding dari yang sebelumnya digunakan untuk simbolisasi kepemilikan menjadi simbolisasi kualitas. Nah, di masa sekarang ini, dengan segala keuntungan dari kemajuan zaman, tidak salah kalau kita mendefinisikan branding sebagai suatu kegiatan marketing yang bertujuan untuk membuat suatu entitas menjadi berbeda dari yang lainnya. Saya sebut entitas karena objek yang di-branding tidak terbatas hanya untuk produk atau barang saja, namun bisa juga perusahaan atau bahkan manusia. Misalnya saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies, Bu Risma, dan seterusnya, yang kalau kita sebut namanya saja kita sudah bisa membayangkan dan mempersepsikan citra tokoh-tokoh tersebut di dalam benak kita.